Melabuhkan dukungannya, ini baru melabuhkan dukungannya kemarin, begitu kan? Tadi malam. Ini sudah berarti sudah komplit di situ ya, bahwa ketum PSI Kaisang, anak Jokowi mendukung Prabowo, anak sulungnya Jokowi cawapres Prabowo, Mas. Sebenarnya nggak terlalu mengagetkan. Sudah terduga ya? Iya, bahkan saya menduga kalaupun toh Gibran tidak menjadi cawapres Pak Prabowo, PSI akan mendukung Pak Prabowo. Kapan itu? Sejak Prabowo bertamu ke markas PSI dan ada statement dari elit PSI bahwa PSI menerima Prabowo saat itu karena diminta oleh Presiden Jokowi agar mengenal lebih jauh Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya penghulunya ya Pak Jokowi, gitu ya. Tanpa atau dengan Gibran sebagai pasangan Pak Prabowo. Karena tetap PSI akan ke sana ya? Akan ke sana. Karena tadi Pak PSI kan mengaku sebagai partai yang tegak lurus kepada Pak Jokowi. Dan kita tahu hubungan antara Prabowo dengan PSI sejak 2019 itu hubungan yang sangat antagonistik. Jadi beberapa kali itu Prabowo mendapatkan award kebohongan dari PSI. Ujuk-ujuk, lagi-lagi ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Temanya tiba-tiba kita pakai pagi ini. PSI menerima Pak Prabowo dengan sangat hangat dan saat itu banyak elit PSI bahkan sebelum Kaisang jadi ketua umum PSI itu menyambut dengan gegap gembita, termasuk sosok Ade Armando yang sebelumnya sangat kritis untuk tidak mengatakan nyinyir kepada Prabowo Subianto. Nah, apa yang menggerakkan PSI seperti itu? Pasti ada aktor yang lebih besar dong. Kalau PSI saja saya nggak yakin. Tetapi kebetulan sekarang PSI dipegang langsung oleh adiknya Gibran. Tapi saya yakin tanpa Gibran sekalipun sebagai pendamping Pak Prabowo, itu soal waktu PSI mendeklarasikan ke Prabowo. Dan itu sudah terbukti nggak lama setelah pertemuan dengan Pak Prabowo sekitar bulan Agustus 2023, PSI langsung tanda kutip ya mencabut ya, keputusan mereka untuk menominasikan Ganjar sebagai capres yang mereka sampaikan tahun lalu. Jadi sebenarnya ya drama saja nih PSI ya dengan mengatakan bahwa mereka masih wait and see. Tapi ujungnya kan tadi malam secara formal ya PSI mengumumkan Prabowo sebagai capresnya. Oke, baik. Mas Dadan, kalau kita melihat dari total angka begitu ya, seberapa banyak, seberapa intens sih soal Prabowo Gibran ini dibicarakan? Kalau tadi kita bahas soal sentimen ya, ini soal angkanya, berapa kali itu, berapa banyak dibicarakan di media sosial? Baik, pada tangkapan data kami, sebetulnya di Cakra Data sejak periode 19 Oktober hingga 24 Oktober ini memang sorotan terhadap total percakapan Prabowo Gibran ini di ranah jagat maya sosial media di berbagai macam kanal itu sebesar 278.000 percakapan. Jadi memang cukup besar secara percakapan, namun di sisi lain juga kalau kita bicara komparasi dengan perbincangan di kedua baca pres lainnya juga tidak kalah menarik juga, maksudnya sama-sama besar juga. Namun kalau dalam hal ini, dalam periode 19 Oktober hingga 24 Oktober ini memang tadi kembali bahwa dari total percakapan 278.000 percakapan itu tendensi mayoritinya itu memang lebih kepada tendensi yang negatif dan juga yang positif. Tapi ada satu hal yang menarik juga, tadi kan dalam salah satu sorotan negatif terhadap sosok pasangan Prabowo dan Gibran ini adalah tentang dugaan cawe-cawenya Jokowi gitu terhadap kontestasi di Pilpres ini. Ini sebetulnya kita menganalisa data tentang dari mulai ada kemunculan isu cawe-cawe Jokowi itu sejak awal tahun sampai dengan saat ini di periode September dan Oktober ini memang penuh banyak kejutan dengan tadi ujug-ujugnya itu ya. Dari bagaimana Kaisang baru masuk PSI tiba-tiba langsung jadi ketua umum PSI, lalu juga dengan adanya skema kemarin tanggal 16 Oktober adanya putusan MK juga dan sebagainya. Sehingga spekulasi pandangan warganet ini memang betul-betul sangat spekulatif dan liar gitu loh. Oleh karenanya ya sorotan itu juga tidak bisa dihindari bahwa framing terhadap Jokowi, cawe-cawe sebagai kingmaker itu juga tidak dapat dihindari juga sebagai pendapat-pendapat warganet itu. Lalu yang menarik, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.